Baginda Rasul bersabda dalam penggalan hadis riwayat Bukhari, "Syababaka qabla haramika." Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang masa tuamu. Masa muda, masa yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan potensi dan peluang, membangun fondasi untuk masa depan. Namun, seringkali dihadapi dengan tantangan, rintangan, dan godaan. Bismillahirrahmanirrahim. Para dewan juri yang kami hormati, serta seluruh sahabat da'i yang dirahmati oleh Allah. Saya Nafis Fazlul Ulum dari Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan akan membawakan sebuah dakwah dengan tema jangan sia-siakan masa muda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah amma ba'du. Kalau kita membicarakan masa muda dan kesuksesannya, maka baginda Rasul adalah teladan yang sukses dalam memanfaatkan masa mudanya dengan baik. Memiliki etos kerja yang tinggi, mengabdi pada masyarakat, sehingga tercatat sebagai manusia yang paling sukses dalam sejarah manusia. Selain itu ada tokoh lain, Imam Asy-Syafi'i usia 9 tahun sudah hafal Al-Quran, kemudian Ibnu Sina di usia muda sudah menjadi bapak kedokteran dunia, dan yang lainnya. Sahabat da'i, lalu bagaimana cara kita memanfaatkan masa muda ini dengan baik? Yang pertama, yaitu dengan perkuat keimanan. Kadang tuh ya anak muda itu sukanya leha-leha, nggak mau dikekang, kepengen bebas gitu rasanya. Makanya harus ada batas, harus ada rem, yaitu iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Nahnu naqusu 'alaika nabahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Al-ayah. Kami ceritakan kepadamu Muhammad kisah mereka dengan sebenarnya. Sesungguhnya mereka adalah pemuda yang beriman pada Tuhan mereka, dan kami tambahkan pula petunjuk pada mereka. Dalam ayat ini Allah memuji seluruh pemuda Ashabul Kahfi karena memiliki keimanan yang kuat dan berpegang teguh pada petunjuk Allah. Makanya kita sebagai pemuda nggak boleh lepas dari yang namanya iman. Yang kedua, giat belajar. Selain harus menjaga keimanan, pemuda juga harus giat dalam menuntut ilmu. Sangat rugi jika kita tidak giat dalam menuntut ilmu, yang bisa menjadikan pikiran kita semakin gak karuan, ya Allah, melihat krisis ekonomi, pencurian, dan kekerasan di mana-mana. Kalau kita tidak dibekali dengan ilmu, bisa kacau pikiran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Zumar penggalan ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Al-ayah. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang yang memiliki akal sehatlah yang dapat menerima pelajaran. Dalam ayat ini Allah menyatakan dengan tegas perbedaan orang yang memiliki ilmu dan yang tidak memiliki ilmu. Makanya mumpung kita masih muda, tuntutlah ilmu sebanyak-banyaknya. Jangan lupa kalau kita sudah punya ilmunya, amalkan. Yang ketiga, atur waktu sebaik-baiknya. Ada dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Makanya mumpung kita masih muda, manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Dengan cara apa? Investasi kesehatan. Investasi nggak selalu tentang harta kok, tapi juga kesehatan. Makan yang sehat, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Kemudian tentukan prioritas dalam hidup, fokus pada target. Kita ingin jadi pengusaha, bos, pengajar, dan yang lainnya, fokuslah. Sabda Rasul, bersungguh-sungguhlah dalam mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu. Minta pertolongan pada Allah dan janganlah kamu sekali-kali merasa lemah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian tebarkanlah kasih sayang dan manfaat sebanyak-banyaknya. Sabda Rasul, sayangilah yang di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu. Sahabat da'i, itulah 3 cara agar kita tidak menyia-nyiakan masa muda, sehingga kita tidak menyesal di hari tua. Cukup sekian dari saya, akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.